Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mujahid Munsib. Saya dari kelas RA1 Manajemen Universitas Primagraha dengan NIM 6120123197. Saya di sini akan memenuhi tugas UTS dari Bapak Muhammad Teguh Setiadi, MK Komunikasi Bisnis. Komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi, ide, dan pesan yang dilakukan di lingkungan bisnis untuk mencapai tujuan tertentu. Komunikasi yang efektif menjadi kunci keberhasilan sebuah organisasi dalam menjalani hubungan dengan berbagai pihak, termasuk karyawan, pelanggan, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam konteks ini, komunikasi bisnis tidak hanya sekedar menyampaikan pesan, tetapi juga mencakup kemampuan memahami, merespon, dan membangun hubungan yang produktif. Pentingnya komunikasi bisnis. Komunikasi yang baik memiliki peran strategis dalam menjalankan operasional perusahaan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa komunikasi bisnis menjadi penting. 1. Meningkatkan efisien operasional. Komunikasi yang jelas dan terarah membantu karyawan memahami tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga proses kerja menjadi lebih efisien. Yang kedua, membangun hubungan yang harmonis. Komunikasi yang terbuka antara manajemen dan karyawan mencapai lingkungan kerja yang sehat dan kondusif. Hal ini juga berlaku dalam hubungan dengan mitra bisnis dan pelanggan. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan. Komunikasi yang disampaikan secara tepat, waktu, dan akurat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang keempat, meningkatkan keputusan pelanggan. Interaksi yang efektif dengan pelanggan membantu perusahaan memahami kebutuhan mereka, sehingga dapat memberikan solusi yang tepat. Dan yang kelima, memperkuat brand dan citra perusahaan. Komunikasi eksternal yang konsisten dan profesional meningkatkan reputasi perusahaan di mata publik. Jenis-jenis komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan metode dan arah komunikasi. Yang ke-1, berdasarkan metode. Komunikasi verbal melibatkan percakapan langsung, baik secara lisan maupun tulisan. Contohnya adalah rapat, presentasi, email, dan laporan. Komunikasi nonverbal menggunakan ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan isyarat visual lainnya untuk menyampaikan pesan. Yang kedua, berdasarkan arah komunikasi. Komunikasi vertikal berlangsung antara atasan dan bawahannya. Misalnya, instruksi dari manajer kepada karyawan atau laporan dari karyawan kepada atasan. Komunikasi horizontal terjadi antara individu atau tim yang memiliki posisi setara dalam hierarki organisasi. Komunikasi diagonal melibatkan interaksi antara individu dan berbagai departemen dan tingkatkan hierarki. Komponen utama komunikasi bisnis. Agar komunikasi bisnis dapat berjalan efektif, diperlukan beberapa komponen, yaitu 1. Mengirim, orang atau pihak yang menyampaikan pesan. Yang kedua, pesan, informasi atau ide yang ingin disampaikan. Yang ketiga, media, sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan seperti email, telepon, atau media sosial. Yang keempat, penerima, orang atau pihak yang menerima pesan. Yang kelima, umpan balik, respon dari penerima terhadap pesan yang diterima. Dan yang terakhir, yang keenam, konteks, situasi atau kondisi yang mempengaruhi proses komunikasi. Hambatan dalam komunikasi bisnis. Meskipun komunikasi bisnis memiliki banyak manfaat, terdapat beberapa hambatan yang dapat mengurangi efektivitas seperti hambatan bahasa. Perbedaan bahasa atau istilah teknis yang sulit dipahami oleh penerima pesan. Yang kedua, gangguan fisik. Misalnya, kebisingan di tempat kerja atau koneksi internet yang buruk. Yang ketiga, perbedaan budaya.
Berbeda latar belakang budaya dapat mempengaruhi secara seseorang menerima dan memahami pesan. Yang keempat, kurangnya keterampilan komunikasi. Komunikator yang kurang terampil dalam menyampaikan pesan dapat menciptakan kebingungan. Yang kelima, informasi berlebihan atau overload. Terdapat banyak informasi yang diberikan dalam waktu singkat dapat membuat penerima kesulitan memproses pesan. Strategi meningkatkan efisien komunikasi bisnis. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan. Yang ke-1, menyampaikan pesan secara jelas dan ringkas. Hindari penggunaan jargon yang tidak perlu dan pastikan pesan mudah dipahami oleh audiens. Yang kedua, memanfaatkan teknologi. Gunakan alat komunikasi seperti video conference, aplikasi chat, dan manajemen proyek untuk mempermudah koordinasi. Yang ketiga, berlatih mendengarkan aktif. Dengarkan dengan penuh perhatian, tunjukkan empati, dan respon secara konstruktif terhadap masukan. Yang keempat, memahami audiens. Kenali latar belakang, kebutuhan, dan preferensi penerima pesan agar komunikasi menjadi lebih relevan. Yang kelima, membangun budaya transparansi. Dorongan komunikasi terbuka di semua tingkatan organisasi untuk menciptakan kepercayaan. Yang keenam, meningkatkan kompetensi antar budaya. Jika beroperasi di lingkungan global, penting untuk memahami perbedaan budaya dan penyesuaian gaya komunikasi. Peran teknologi dalam komunikasi bisnis. Kemajuan teknologi telah mengubah cara organisasi berkomunikasi. Beberapa contoh penerapan teknologi dalam komunikasi bisnis adalah 1. Email dan aplikasi pesan instan. Mempercepat pengiriman informasi dan memudahkan koordinasi. Yang kedua, media sosial. Menjadi sarana untuk membangun hubungan dengan pelanggan dan mempromosikan produk atau layanan. Yang ketiga, alat kolaborasi online. Seperti MS Teams, Slack, atau Zoom yang memfasilitasi kerja tim jarak jauh. Dan yang keempat, sistem manajemen hubungan pelanggan. Membantu perusahaan dalam memahami dan melayani kebutuhan pelanggan secara lebih efektif. Tujuan komunikasi bisnis. Tujuan utama menyampaikan informasi kepada customer, klien, kolega, bawahan, dan penyedia. Memberikan pengaruh kepada orang lain. Memberikan stimulus pada minat. Memberikan pesan pada masyarakat untuk melakukan pekerjaan atau tugas. Memberikan pendidikan tentang perilaku. Fungsi komunikasi bisnis. Fungsi komunikasi bisnis mempunyai beberapa fungsi, yaitu informatif, persuasif, kontrol, emotif, koordinasi. Berikut ini penjelasannya. Informatif, menyampaikan informasi tentang situasi dan keadaan perusahaan, target pasar, konsumen, pesaing, dan lain-lain. Persuasif, mempengaruhi orang lain untuk melakukan apa yang diinginkan. Kontrol, mengatur dan mengawasi kegiatan dalam organisasi. Emotif, meningkatkan penerimaan pesan melalui emosi. Koordinasi, menyelaraskan kegiatan antar unit dalam organisasi. Umpan balik dan bentuknya. Pengertian umpan balik, tanggapan penerimaan pesan yang memungkinkan pengirim menilai efektivitas pesan. Bentuk umpan balik. 1. Ekspresi wajah. Senyum, tertawa, murung, cemberut. Yang kedua, komentar singkat. Yang ketiga, anggukan sebagai pembenaran. Yang keempat, pesan tertulis. Yang kelima, reaksi emosional. Bentuk umpan balik komunikasi bisnis dibagi menjadi 5. Yang ke-1, umpan balik langsung. Yang kedua, umpan balik tertulis. Yang ketiga, umpan balik tidak langsung. Yang keempat, umpan balik dapat membantu perusahaan. Dan yang kelima, umpan balik berbentuk verbal. Bentuk-bentuk komunikasi bisnis.
Yang satu, komunikasi horizontal. Yang kedua, komunikasi vertikal. Yang ketiga, komunikasi diagonal. Yang keempat, komunikasi verbal. Yang kelima, komunikasi tertulis. Yang keenam, komunikasi langsung. Dan yang ketujuh, komunikasi conference. Kesalahpahaman dalam komunikasi. Faktor penghambat komunikasi. Yang satu, masalah dalam mengembangkan pesan, keraguan tentang isi pesan, kurang terbiasa dan situasi, pertentangan emosional, sulit mengekspresikan ide. Kedua, masalah dalam menyampaikan pesan, faktor fisik, kerusakan sound system, lampu padam, pesan bermakna ganda. Ketiga, masalah dalam menerima pesan, gangguan konversi, kondisi lingkungan yang tidak nyaman. Yang keempat, masalah dalam menafsirkan pesan, perbedaan latar belakang, bahasa, dan reaksi emosional. Kesalahpahaman komunikasi bisnis. Penyebab kesalahpahaman komunikasi bisnis. Berikut ini penjelasan dan faktor-faktornya. Yang kesatu, pesan berantai. Distorsi pesan saat melewati beberapa titik. Yang kedua, gangguan fisik. Hambatan fisik yang mengganggu proses penyampaian pesan. Yang ketiga, pesan bermakna ganda. Pesan yang memiliki lebih dari satu makna. Yang ketiga, saluran komunikasi yang tidak tepat. Pemilihan saluran yang tidak tepat sesuai dengan situasi. Yang keempat, kurang memperhatikan pesan. Kurangnya konsentrasi saat menerima pesan. Yang kelima, komunikasi yang tidak etis. Tidak mengindahkan etika komunikasi bisnis. Yang keenam, informasi yang membeludak. Terlalu banyak informasi yang tidak diproses. Yang keenam, kesalahan dalam menafsirkan pesan. Perbedaan dalam memahami makna pesan. Memperbaiki komunikasi dalam organisasi. Pentingnya komunikasi yang efektif. Meningkatkan produktivitas, memperkuat hubungan, mencapai kesuksesan dalam lingkungan bisnis yang kompetitif. Cara memperbaiki komunikasi. Menjadi kombinator yang baik. Menyampaikan pesan dengan jelas dan efisien, menjadi pendengar yang baik, memperhatikan pesan dan memahami maknanya, menggunakan media audio visual, meningkatkan efektivitas komunikasi, membangun hubungan yang kuat, meningkatkan kepercayaan dan saling pengertian. Dalam definisi komunikasi organisasi mengandung konsep kunci yaitu proses, pesan, jaringan, saling tergantung, hubungan, lingkungan, dan ketidakpastian. Cara memperbaiki komunikasi dalam organisasi. Yang satu, buat lingkungan yang terbuka. Yang kedua, komunikasikan dengan jelas. Yang ketiga, jadilah pendengar yang baik. Yang keempat, hormati perbedaan. Yang kelima, sepakati cara berkomunikasi. Yang keenam, evaluasi dan tingkatkan. Dan yang ketujuh, kurangi konflik. Teori-teori komunikasi. 1. Teori transaksional menekankan bahwa komunikasi adalah proses dua arah di mana pengiriman dan penerima saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam konteks ini, komunikasi tidak dianggap sebagai tindakan linear atau satu arah, tetapi sebagai interaksi dinamis di mana makna dibangun secara bersama-sama melalui pertukaran pesan. Kedua, teori interpersonal menggambarkan bagaimana komunikasi berbasis hubungan dapat mempengaruhi kinerja tim. Dalam teori ini, fokus utama adalah pada interaksi antar individu dan bagaimana hubungan tersebut mempengaruhi efektivitas tim secara keseluruhan. Cara mengelola komunikasi bisnis. Mengelola komunikasi bisnis yang efektif memerlukan pemahaman terhadap tujuan, audiens, dan saluran komunikasi yang tepat. Pesan harus disusun dengan bahasa yang jelas dan profesional agar dapat dipahami dan sesuai dengan konteks audiens.
Pemanfaatan teknologi juga penting untuk mempercepat dan memperluas jangkauan informasi. Namun, tetap harus seimbang agar tidak terjadi kelebihan informasi. Umpan balik dari audiens membantu menciptakan komunikasi dua arah yang inklusif dan mengurangi potensi kesalahpahaman. Mengelola konflik secara transparan juga penting untuk menjaga hubungan kerja yang baik. Strategi pengelolaan. 1. Pelatihan komunikasi. Mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi karyawan dapat mengoptimalkan cara mereka berinteraksi. Yang kedua, menggunakan teknologi. Manfaatkan berbagai platform komunikasi digital untuk mendukung komunikasi yang lebih cepat dan efisien. Yang ketiga, umpan balik yang konstruktif. Mendorong budaya umpan balik yang terbuka untuk perbaikan berkelanjutan. Yang keempat, peran kepemimpinan yang efektif harus mampu menjadi komunikator yang baik, memberikan arahan yang jelas dan mendengarkan pendapat serta masukan dari anggota tim. Sekian dari saya, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.